Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus, khususnya yang mengalami hambatan tunalaras. Tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan kata laras yang berarti sesuai. Jadi, tunalaras dapat diartikan perilaku yang kurang sesuai di lingkungan. Tunalaras itu sendiri adalah kondisi di mana anak mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi dan perilakunya yang bisa mempengaruhi proses belajar dan juga interaksi sosialnya. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang karakteristik, klasifikasi, dampak, dan juga layanan pendidikan untuk anak tunalaras. Yuk, simak videonya dengan baik ya. Nah, yang pertama, kita bahas dulu tentang karakteristik anak tunalaras. Anak tunalaras biasanya memiliki perilaku yang cukup berbeda, seperti mereka cenderung mudah marah, emosinya kurang stabil, dan kadang sulit mengendalikan diri. Selain itu, mereka juga sering kesulitan fokus saat belajar. Ada juga anak tunalaras yang cenderung menarik diri dari lingkungan karena mereka merasa minder atau kurang percaya diri. Tetapi ada juga yang justru sebaliknya, yaitu mereka terlalu aktif bahkan bisa berperilaku agresif seperti berkelahi, melanggar aturan, dan lain-lain. Jadi, secara umum, anak tunalaras mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi dan perilaku mereka. Selanjutnya, kita akan bahas tentang klasifikasi anak tunalaras. Secara umum, tunalaras dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah perilaku eksternal. Artinya, perilaku ini terlihat jelas dari luar, seperti marah-marah, melawan, bersikap agresif, atau sering melanggar aturan. Dan yang kedua adalah perilaku internal. Pada jenis ini, anak cenderung lebih pendiam, menarik diri, mudah cemas, dan memiliki rasa percaya diri yang rendah. Jadi, tidak semua anak tunalaras itu terlihat nakal, karena ada juga yang justru diam, tapi sebenarnya mereka sedang mengalami kesulitan dalam dirinya. Selanjutnya, kita bahas dampak hambatan tunalaras. Hambatan tunalaras ini bisa membuat anak mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran di kelas, dan mereka juga bisa mengalami kesulitan dalam bersosialisasi, seperti mereka akan kesulitan dalam berteman atau berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, prestasi belajar mereka bisa menurun dan rasa percaya diri juga akan ikut menurun. Jadi, kalau tidak ditangani dengan baik, perilaku mereka juga bisa semakin sulit dikendalikan. Dan yang terakhir, kita bahas layanan pendidikan anak tunalaras. Anak tunalaras membutuhkan pendekatan yang tepat supaya mereka bisa berkembang dengan baik. Salah satunya adalah dengan memberikan penguatan positif seperti ujian ketika anak menunjukkan perilaku yang baik. Selain itu, bimbingan dan konseling juga sangat penting untuk membantu anak dalam mengelola emosinya. Dan guru juga perlu membuat aturan yang jelas dan konsisten supaya anak merasa lebih aman dan terarah. Anak tunalaras bisa belajar di sekolah inklusif maupun sekolah luar biasa sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang tidak kalah penting, harus ada kerjasama antara guru dan orang tua agar penanganannya konsisten. Nah, dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa anak tunalaras itu bukanlah anak yang nakal, tetapi anak yang membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus dalam mengelola emosi dan perilakunya. Dengan dukungan yang tepat, mereka juga bisa berkembang dengan baik dan memiliki masa depan yang cerah. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih.